Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama sholat subuh berjamaah, lanjutkan dengan kajian tafsir Ibnu Katsir yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang ayat yang ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ayat yang keempat yaitu Maliki Yaumiddin. Jadi Maliki Yaumiddin. Qara'a bal qara Maliki Yaumiddin. Jadi ada sebagian ahli qiraat mengatakan Maliki Yaumiddin. Dan sebagian yang lain Maliki Yaumiddin. Jadi mengatakan Maliki Yaumiddin. Ada yang mengatakan Maliki Yaumiddin. Wakilahuma sahihun mutawatirun fi sab'i, dan dua-duanya sahih dan mutawatir dalam qiraat sab'ah. Jadi yang mengatakan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin sama aja. Tapi kalau kita tahu ilmu qiraat sab'ahnya, yang kita tahu bacanya panjang Maliki Yaumiddin, kita ngikutin Maliki Yaumiddin. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kita membaca berarti salah. Jadi kita harus tahu ilmunya. Wa yuqalu Malik Yaumid Malik bikasril lami wa iskaniha. Ada malah yang mengatakan bacanya bukan seperti itu. Kalau tadi kan Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Sekarang lamnya disukunkan. Maliki Yaumiddin ada boleh. Ada Maliki, boleh ada. Itu qiraat sab'ah. Ada juga Malaki Yaumiddin, ada. Jadi qiraat sab'ah itu beda-beda, Pak. Ada yang Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, ada Malaki Yaumiddin. Itu qiraat sab'ah. Wa qad rajaha kullan min qiraataini murajjihuna min haitsu madha wakil tahuma suhatun. Semuanya sahih, Pak. Itu qiraat sab'ah. Berbeda-beda. Jadi kalau kita tahu ilmunya, bacaannya berbeda-beda itu benar. Tapi kalau kita yang hanya tahu satu, kita harus ikutin yang satu. Maliki Yaumiddin. Jadi kalau ada orang bacanya tidak panjang, berarti bacaannya salah. Kalau kita ngikutin ini, udah tahu nggak ilmunya? Gitu. Jadi harus tahu ilmunya. Jadi Maliki Yaumiddin, nggak boleh baca selain itu kalau kita tidak tahu ilmunya. Jadi kalau umpamanya ada orang baca seperti itu, salah Pak ya. Sholatnya nggak sah karena kita nggak tahu ilmunya. Maliki Yaumiddin. Malik artinya apa? Raja. Jadi Malik itu artinya raja. La yamliku ahadun ma'ahu fi dzalikal yaum hukman kamulkihim fid dunya. Jadi tidak ada yang menguasai, yang menyekutuai selain Allah. Jadi tidak ada di dunia ini, hanya Allah. Jadi rajanya raja. Sedangkan dinnya artinya al-hisab. Jadi rajanya nanti di hari pembalasan, di hari perhitungan. Lil khalaiki, pada semua makhluk, wa huwa yaumil qiyamah, yaitu hari kiamat. Karena di hari itu Allah akan membalas amal-amalnya seseorang. Jika baik maka dibalas dengan baik, wa in syarron fasyarron, jika amalan jelek maka dia akan dibalas dengan amalan jelek. Illa man afa anhu, kecuali orang yang dimaafkan oleh Allah. Jadi Maliki Yaumiddin artinya rajanya pada hari kiamat, raja pada hari pembalasan. Jadi tidak ada lagi
Walaupun di dunia jadi seorang raja, di dunia jadi presiden, kalau sudah di hari kiamat tidak jadi apa-apa. Rajanya hanya Allah. Jadi la yamliku ahadun mahu fi dzalikal yaum hukman kamulkihim fid dunya. Wa kadzalika qala ghairuhu minas sahabati wa tabi'in wa salafi wa dhurin wa hukiya annahu qadirun ala mulki. Hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang bisa membangkitkan semua. Jadi artinya Malik Yaumiddin seperti itu. Raja pada hari kiamat. Waddinu artinya al-jazau, pembalasan. Wal hisabu, dan perhitungan. Jadi kalau udah pada di hari kiamat, semua orang akan dihisab, semua orang akan dihitung amal timbangannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala berlomba-lomba memperbanyak semangat untuk mencari amal ibadah. Karena apa? Hanya amal ibadah yang akan dibawa kita menghadap Allah. Hanya amal ibadah yang akan menemani kita di alam kuburan. Tidak lain, hanya amal ibadah, Pak. Karena apa? Orang itu kalau udah meninggal dunia di kuburan nanti, yang menemani hanya amal ibadah. Berapa tahun? Tidak tahu, Pak. Bisa ratusan tahun, bisa jutaan tahun, bisa miliaran tahun. Kalau kita nggak punya teman amal ibadah, di kuburannya kita sendirian, Pak. Akhirnya apa? Kalau kita nggak punya amal ibadah yang baik, tiap hari, tiap saat kita akan disisa Allah Subhanahu wa taala. Coba orang di kuburan, Pak. Ada yang tahu berapa tahun? Dari sejak Nabi Adam sampai sekarang udah berapa tahun? Belum itu, dari sekarang sampai nanti hari kiamat berapa tahun? Kalau kita nggak punya teman, kita tidak ada yang menemani dalam kuburan, kita kesepian dan bisa juga kita disisa setiap hari. Oleh karena itu apa? Perbanyaklah amal ibadah, mumpung diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, kita ibadahnya semakin kesini semakin baik. Karena apa? Kalau sudah meninggal tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk kembali berbuat baik. Waddinu al-jaza wal hisabu kama qala. Ya, ad-din itu artinya pembalasan dan ad-din itu artinya perhitungan. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq. A inna lamadinun ayal mujziyuna wa muhasibuna wa fil hadisi al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi dalam hadisnya ini, Pak. Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung dirinya, Pak. Wa amila, dan beramal lima ba'dal maut, dan beramal untuk waktu setelah meninggal dunia. Jadi kata Nabi, orang yang cerdas itu bukan orang yang pintar, orang yang hebat, tapi orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung selalu dirinya. Ya Allah, hari ini kita udah berbuat apa nih? Hari ini saya ini udah beramal apa nih? Hari ini ibadahnya sampai mana? Jadi selalu menghitung-hitung. Kenapa? Kita akan menghadapi Allah, kita akan kembali pada Allah. Jadi persiapan untuk setelah meninggal dunia. Kita punya istri akan ditinggal, kita punya anak akan ditinggal, kita punya rumah bagus akan ditinggal, punya mobilnya banyak akan ditinggal, punya depositnya akan tinggal. Jadi mulai saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk apa? Untuk siap-siap kita kembali kepada Allah. Waktu kita kembali tidak tahu. Kapan ajal akan datang, jauh atau dekat kita tidak tahu. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, maka tidak akan bisa diundur ataupun diajukan. Enggak bisa minta nanti ya kita meninggalnya nanti kalau udah anak saya udah pada kuliah, enggak bisa. Nanti ya saya meninggalnya kalau saya sudah sukses, enggak bisa. Enggak ada yang tahu. Oleh karena itu setiap saat, setiap waktu kita beribadah kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay hasibu nafsahu kama qala Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu wa tahabbul ardil akbar. Jadi seperti halnya makolahnya sahabat Umar radhiyallahu anhu qala
Hasibu, kata sahabat Umar, hasibu, hitunglah diri kamu sekalian, qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kamu dihisab sama Allah, dari sekarang kita menghitung diri kita, menghitung amal kita, apakah banyak amal baiknya ataukah amal jelek yang lebih banyak. Wazinu anfusakum an qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kamu sekalian sebelum kamu ditimbang. Ditimbang dari sekarang. Saya bobotnya bersaran amal baik atau amal jelek. Saya kayak hari ini kayaknya banyak sekali maksiatnya. Jadi mulai sekarang nimbang-nimbang Pak, ngitung-hitung diri kita. Apakah yang kita lakukan itu banyak amal baiknya atau amal buruknya. Qabla an tuzanu, sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa ta'ahabbu, dan siap-siaplah kamu lil ardil akbari, menuju hari besar apa? Ala menuju ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi Malik Yaumiddin artinya raja pada hari pembalasan. Selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, saya menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami minta tolong. Qara'a sab'ah wal jumhur bitasydid. Kalau qiraat sabah dan jumhur ulama pembacanya iyyaka, ada tasdidnya. Jadi enggak boleh iyyaka, ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ada wa qara'a Amr bin Fa'id bitakhfifiha ma'akasil hamzah. Baca gini Pak, iyyaka, enggak ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi apa? Wahiyya qira'atu syadzah. Qiraat ini qiraat yang syadzah. Syadzah itu yang recel. Itu yang apa, bahasa Indonesia recel itu apa nama itu? Nulayanilah. Syadz. Kalau bahasa Jawanya nerecel. Nggak tahu kata nerecel. Dapat dulu pada waktu pesantren namanya nerecel. Nerecel tuh kalau dari jalur lah gitu. Li'anna iya, karena apa? Kalau iya kan artinya kepadamu aku menyembah, kepadamu aku meminta tolong. Kalau iya kan artinya do'u syamsi, artinya tuh sinar matahari. Berarti kalau artinya sinar matahari, kepadamu sinar matahari aku menyembah, kepadamu sinar matahari aku minta tolong. Berarti kan udah gak benar. Makanya kalau baca iyyaka ditasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku minta tolong. Kalau nggak ada tasdidnya artinya apa? Kepadamu lah, apa namanya itu? Kepada sinar matahari aku menyembah, kepada sinar matahari aku minta tolong. Berarti udah sangat jauh artinya. Makanya kalau baca Al-Quran itu hati-hati, tasdidnya itu berpengaruh banget Pak. Wa qara ba'duhum, ada sebagian ulama mengatakan ayyaka na'budu, bukan iya tapi ayyaka na'budu wa ayyaka nasta'in. Itu qiraat apa? Benar, itu benar Pak. Jadi bacanya bi fathil hamzah, hamzahnya difathahkan, wastasdidil ya, ya-nya tasdid. Ayyaka na'budu wa ayyaka nasta'in. Wa qara ba'duhum, dan sebagian ulama membacanya hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in. Tuh, kalau tahu ilmu qiraat sab'ah bacanya beda-beda, tapi benar Pak. Bil ha'i, dengan ha, badil hamzati, mengganti hamzah, kama qala syair. Jadi bacanya gitu Pak, hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in. Kita nggak boleh ngikut karena kita tidak tahu ilmunya. Kalau ilmu tahu boleh aja, kecuali punya ada Mu'ammar ZA. Kalau yang qiraat tuh dia baca ayyaka na'budu, wah itu salah tuh, wah padahal benar karena dia tahu ilmunya qiraat sab'ah. Jadi jangan menyalahkan kalau kita tidak tahu ilmunya. Nasta'in bi fatin nun awal kalimah firqati jam'i siwa Yahya.
bin Thabit wal Akhmash fa innama kasruha wa yalughatun bani Asad wa Rabi'ah wa bin Tamim. Wal ibadah fil lughati, kan? Tadi iya kepadamulah aku menyembah. Apa sih Pak namanya ibadah tuh Pak? Kalau ibadah di dalam lughatnya itu minadzulli yuqalu tariqul mu'abbad wa yu'abbar mu'abbadun. Jadi ibadah tuh kalau secara bahasanya taat Pak. Jadi secara bahasa itu artinya taat. Kita taat kepada Allah itu namanya ibadah. Sedangkan syaratnya dalam syarak, dalam istilah ibaratun amma yajma'u kamalul muhabbah wal khudu'u wal khaufu. Ibadah itu secara istilah mengekspresikan kecintaan kita, mengekspresikan kekhuduan kita, perendahan diri kita tuh Pak. Wal khaufi dan mengekspresikan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Makanya orang kalau ibadah itu pertama rasa cinta. Cinta kepada Allah. Terus apa? Cinta kita tuh merasa kecil daripada Allah. Dan kita apa? Kita mengekspresikan kita kepada Allah. Itu namanya ibadah. Kalau orang sholat, makanya kalau orang sholat, usahakan kalau udah berdiri, tenangkan diri kita. Kita tuh sedang seperti menghadap Allah. Berdiri tegak. Jangan pas mau sholat masih ribut, masih gurau, masih bercanda. Padahal mau menghadap Allah. Ya makanya udah berdiri, sebelum mengangkat Allahu Akbar, kita fokuskan kita itu mau menghadap Allah. Dan fokuskan kita itu sedang apa? Cinta kepada Allah. Terus apa lagi? Kita fokuskan kita itu takut hanya pada Allah. Dan kita fokuskan kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Makanya kalau orang lagi ibadah, lagi sholat, usahakan kita itu hilangkan semua pikiran-pikiran. Kenapa? Kita lagi ngadep Allah. Kita aja kalau menghadap nih Pak, menghadap presiden, menghadap raja, pasti fokus, konsentrasi. Serius, kenapa? Yang dihadapi adalah raja. Apalagi kita menghadap Allah, kita berarti apa? Lebih-lebih dari itu Pak. Makanya ibaratun amma yajma'u kamal mahabbah, kesempurnaan cinta pada Allah kita kumpulkan. Kita cinta sama Allah benar-benar khusyuk. Benar-benar kita tidak ada apa-apa daripada Allah. Kita kecil daripada Allah Pak. Terus apa? Wal khaufu, dan kita takut hanya pada Allah. Itu namanya ibadah secara istilah, secara syara. Jadi iyyaka, hanya padamu ya Allah aku menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu lah aku minta tolong, minta permohonan, minta hanya pada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Jadi usahakan kalau lagi sholat kita fokus, kita konsentrasi. Makanya kalau sholat, kalau bisa kita tahu artinya, biar kita lebih mantap, lebih menghujam pada diri kita. Iyyaka, hanya padamu ya Allah na'budu, aku menyembah. Wa iyyaka, hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Jadi hatinya benar-benar fokus. Karena apa? Kalau kita hanya ucapannya saja yang mengatakan, hatinya kosong, bisa-bisa lagi iyyaka na'budu wa iya, pikirannya kemana-mana. Mikiran kerja, mikirin anak, mikirin siapa, nggak Tapi kalau kita tahu artinya, kita akhirnya lebih fokus lah, lebih khusyuk lagi. Itu ya. Wa qaddamal maf'ul wa iyyaka wa qal ihtihami wal hasri ay la na'budu illa iyyaka. Dan iyyakanya itu Pak diulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu apa? Menunjukkan perhatian kita kepada Allah. Hanya padamu lah ya Allah aku menyembah. Hanya padamu lah aku meminta tolong. Jadi maka diulang-ulang. Dalam diri kita tidak ada Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah. Wala natawakkalu illa alaika, dan hanya padamu lah aku berserah diri. Orang sudah usahanya semakin mungkin, sekuat tenaga, udah berdoanya semaksimal mungkin, udah sekuat tenaga, tetapi apa? Masih belum hasil semuanya. Serahkan sama Allah. Kenapa? Kita hidup, kita mati, Allah yang
mengatur. Kita sakit, kita sehat, Allah yang mengatur. Kehidupan kita itu Allah yang mengatur. Oleh karena itu tidak boleh putus asa apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita harus semangat karena Allah yang lebih tahu yang terbaik buat kita. Kadangkala sesuatu yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Sesuatu yang menurut kita tidak baik belum tentu menurut Allah itu baik. Oleh karena itu serahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wala natawakkalu illa 'alaika, dan tidak ada pasrah diri kecuali kepadamu ya Allah. Wa hadza kamul taat, dan ini yang namanya sempurnanya taat. Coba kalau kita ini Pak berkaca pada kisahnya Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail Pak, kita mah nggak ada apa-apanya. Nabi Ibrahim sudah menyembelih anaknya Pak, karena taat sama Allah ikutin Pak, diikutin karena taat sama Allah. Sebab udah berapa ribu tahun dia nggak punya anak-anak, udah lama banget punya anak. Pas punya anak disuruh sembelih Pak. Kalau kita udah kabur. Itu apanya? Kamalut ta'ah, sempurna semua. Begitu apa Pak? Kita dalam hidup itu kita kasih ujian seapapun, kita sakit, anak kita sakit, pas lagi nggak ada duit umpamanya nih. Kok Allah kejam banget ya? Pasti setiap orang itu pernah mengalami hal itu. Udah nggak punya duit, anak pada sakit, semuanya nih. Ada harus bayaran ini. Udah gitu, apanya yang hilang itu? Pas terbesit, kok Allah gini banget ya? Umpamanya, oleh karena apa? Pertama yang kita lakukan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan pada Allah. Karena Allah yang tahu rahasia di balik itu semua. Karena dengan kita, itu kan pengujian Allah pada kita, sejauh mana keimanan kita pada Allah. Itu pasti mengalami sampai orang Pak. Allah nggak adil banget sih ya. Kadang nggak gitu. Allah kok nggak adil sih? Ada terbiasa. Allah kejam banget sih. Allah kok nggak perhatian banget. Padahal saya udah sholat, udah zikir, udah sholat tahajud, udah baca ini. Kok masih kayak gini aja? Padahal apa? Kita bersyukur mengenal hal itu apa? Kita dekat dengan Allah. Dan sebab waddinu tadi kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunggu. Al-Fatihah sirul Al-Quran wa sirul hadhil kalimah iya nih Pak. Sebagian ulama salaf mengatakan Al-Fatihah itu sirrinya Al-Quran. Tahu sir itu? Saripatinya Al-Quran. Jadi Al-Quran saripatinya itu Al-Fatihah Pak. Dan Al-Fatihah itu sarinya menurut para ulama itu, sebagian ulama itu adanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan kita hidup itu apa? Satu tujuannya menyembah Allah. Makanya Al-Quran itu saripatinya di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu saripatinya di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu lah aku menyembah dan hanya padamu lah aku minta tolong. Jadi intinya orang hidup itu apa? Beribadah pada Allah. Makanya apa? Al-Fatihah itu sarinya ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama adalah apa? Menunjukkan kita terbebas dari musyrik. Terbebas dari musyrik. Kenapa? Hanya pada Allah kita menyembah. Hanya pada Allah pada kita mendahkan diri. Wasani tabara'u minal hauli wal quwwah. Dan yang kedua adalah kita melepaskan segala upaya dan daya hanya kepada Allah. Yaitu udah usaha, udah bekerja keras, udah sekuat tenaga, tapi kok kita belum dapat apa-apa. Makanya apa? Disitulah kita hidup itu hanya pada Allah minta tolong, hanya pada Allah kita beribadah. Jangan pada orang lain Pak. Orang lain itu hanya sebagai wasilah. Saya minta tolong apa Robin? Hanya wasilah. Kita diobati sama dokter hanya wasilah. Yang mau ngobati hanya Allah. Udah habis jutaan kok nggak sembuh.
Ya Allah nggak menentukan, Allah nggak menakdirkan sembuh. Karena dokter itu hanya sebagai apa? Hanya sebagai wasilah mengobati kita. Hakikatnya yang menyembuhkan hanya Allah. Jadi, gara-gara karena ini saya bisa sembuh, hanya karena ini jalan. Makanya kadang-kadang kita hati-hati kalau berbicara. Nih, karena obat ini nih saya bisa sembuh nih. Bisa musyrik tuh Pak. Kenapa? Meyakin karena obat ini kita sembuh tuh bisa musyrik Pak. Karena Pak, meyakini yang menyembuhkan adalah obat ini, padahal Allah. Alhamdulillah saya tadi minum obat ini saya sembuh. Harusnya gitu, bukan nih gara-gara obat ini nih saya sembuh nih obat ini sakit. Itu bisa musyrik Pak, hati-hati. Tapi kalau alhamdulillah saya baru minum obat ini saya sembuh. Kenapa? Melibatkan Allah. Tapi kalau bilang seperti itu, alhamdulillah tadi saya ke dokter ini cocok ke dokternya, bagus obatnya itu Bang. Tapi kalau tadi saya ke dokter mana-mana nggak sembuh-sembuh, pas ke dokter si A sembuh Pak, hebat tuh. Bilang hebat dokter itu, udah itu musyrik Pak, hati-hati. Kenapa? Mengatakan dokter itu hebat. Gara-gara dokter itu saya bisa sembuh kok, hebat dokternya hebat kok. Padahal Allah yang menyembuhkan. Makanya kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku minta tolong. Wa hadzal ma'na fi ghairi ayat min al-Qur'an kama qala fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafin amma ta'malun. Dan makna ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Hud fa'budhu, nyembahlah pada Allah, wa tawakkal, dan bertawakkallah alaihi pada Allah. Jadi kembalikan kepada Allah semua. Karena setiap manusia pasti melaksanakan apa? Getirnya hidup itu pasti merasakan. Tapi kalau ingat sama Allah, Allah lagi uji kita, Allah lagi memperhatikan, Allah lagi sayang sama kita. Kita akan hilang semuanya. Terus ayat selanjutnya Pak, ihdinas syiratal mustaqim. Tadi alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru setelah itu ihdinas syiratal mustaqim. Ini doa apa? Kalau tadi kan memuji Allah, alhamdulillah rabbil alamin, udah. Terus Ar-Rahmanir Rahim, udah. Terus iya hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, hanya dan kepadamu lah aku minta tolong. Baru Pak, ini doanya Pak. Ihdinas syiratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami ya Allah, asy-syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Qara'a al-jumhur bisyad. Ihdinas syiratal mustaqim, pasad Pak. Wa qara'a as-sirata. Bisa Pak. Jadi yang mengatakan pakai sin Pak. Ihdinas sirata. Bukan pakai sya. Tapi ihdinas sirata. Bisa. Jadi pakai apa? Pakai sin. Wa lughatun bani Udrah wa bani Kalb. Itu qiraatnya dari Bani Udrah dan Bani Kalb. Lama taqaddam as-sana'u al-mas'ulun tabaraka ta'ala. Nasibun ayyaqiba bisu'ali kama qala. Nah, ini ayat ini mengajari kepada kita bagaimana kita berdoa. Artinya apa? Pertama memuji dulu Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka apa? Para ulama itu mengajari pada kita cara-cara berdoa lah Pak. Pertama memuji Allah dulu. Alhamdulillah. Kita sama. Kalau minta sama orang juga gitu Pak. Jangan jelek-jelekin orangnya. Puji orangnya Pak. Pak Amsari Pak. Uduknya enak banget Pak. Semuanya nih. Terus Pak Amsari nih ini muji-muji. Terus setelah itu baru Pak tolong Pak nanti. Kan gitu Pak. Jadi muji dulu baru apa? Baru utang. Pak saya tolong dong pinjam duitnya. Sama.
Al-Fatih ini adalah mengajarkan pada kita cara kita meminta pertolongan sama Allah. Kita puji dulu, alhamdulillah segala puji bagi Allah, kan gitu. Rabbil alamina yang menguasai alam semesta, Ar-Rahman yang maha pengasih lagi maha penyayang gitu. Iya kepadamu ya Allah, hanya padamu lah aku menyembah. Baru Pak, ihdinas syiratal mustaqim. Jadi apa? Ini adalah contoh bagaimana kita kalau minta sama Allah. Al-mas'uli tabaraka wa ta'ala nasibun ayyaqiba, diikuti bisuali, baru seperti itu Pak. Jadi jangan dulu minta sesuatu kalau kita nggak muji. Sama aja kita menyenangin orang yang kita senang dulu. Saya pinjam sama Pak Robin namanya. Saya ngeselin sama Pak Robin. Basir orang yang ngeselin nih orangnya. Saya pinjam pasti nggak kasih Pak. Walaupun ngasih umpamanya nggak ikhlas. Kenapa? Ngeselin orangnya. Tapi kalau kita sama Allah, kita udah senengin Allah, Allah seneng sama kita minta sesuatu pasti kita dikasih. Itu gambaran kecilnya Pak. Jadi kita harus menyenangkan orang yang kita mintai dulu. Kita minta tolong, minta apa, harus dipuji dulu, harus dibuat orang itu senang Pak. Kita mau sesuatu orangnya lagi jutek, jangan dulu Pak. Kita senengin dulu. Maunya lagi pusing, diajak ngobrol terus. Kalau udah ini baru kita minta sama Allah gitu, seperti itu. Jadi di situ adalah mengajarkan kita bagaimana kita kiat-kiatnya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Terus wa hadza akmalu ahwalis sa'il, dan ini adalah sempurnanya caranya orang yang minta tolong. Ayyamdaha mas'ulahu, memuji pada orang yang dimintai. Tsummas yas'alu, kemudian meminta hajatahu, kebutuhannya, wa hajatu ikhwani, dan kebutuhan saudaranya, al mukmini, yang mukmin. Baru ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah berilah saya petunjuk ya Allah, as-syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi jangan dulu kita tahu-tahu langsung minta. Makanya lagi berdoa Pak gini Pak, puji sama Allah. Ya Allah, Engkau maha pengasih, maha penyayang ya Allah. Kasihanlah kami sekeluarga ya Allah, hidup kami susah, hidup kami himpit dan hutang, banyak kebutuhan ya Allah, kan gitu. Jadi puji dulu, Engkau maha pengasih, penyayang, kan gitu terus. Ya Allah, Engkau yang maha kaya ya Allah, berikanlah kami ya rezeki yang banyak ya Allah, agar kami bisa ibadah dengan tenang, bisa untuk memenuhi kebutuhan kami. Puji, ya Rozak yang maha rezeki, gitu. Makanya kalau lagi doa, puji terus sama Allah. Setelah puji sama Allah, di akhir dengan apa? Dengan sholawat. Makanya setiap orang doa, imam atau siapapun, pertamanya alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi. Terus di akhirnya Pak, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana. Diakhiri dengan sholawat. Diawali dengan memuji Allah, diakhiri dengan sholawat. Itu adalah satu kiat kita membaca doa gitu. Jadi jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Langsung main, contohnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir rizqana, langsung minta rizki. Allahumma tawil umur ya Allah, panjang. Kurang bagus Pak. Di awal dulu alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Itu apa artinya? Kiat-kiatnya, cara-caranya berdoa. Jangan langsung doa. Muji Allah dulu, setelah muji baru kita baca sholawat. Terus ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah pada kami as-syiratu, jalan al-mustaqim, yang lurus. Li'annahu anjahu lil hajati wa anjahul ijabah. Karena apa? Itu adalah sesuatu yang lebih berhasil pada kebutuhan kita, dan apa? Dan lebih cepat untuk diijabah. Kenapa? Tadi kita doa memuji Allah dulu, baru berdoa. Walihada arsyadallahu ilahi li'an akmal. Baru Allah menunjukkan kepada kita jalan yang terbaik. Ada yang gitu Pak. Jadi ada yang ihdinas syiratal mustaqim. Ada lagi Pak. Kalau tadi kan puji dulu, sekarang ayatnya beda lagi.
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir. Ya Allah. Dia caranya gini Bang, kasih kabar dulu kepada Allah. Ya Allah, saya ini butuh ya Allah, anak saya mau masuk sekolah, anak saya mau bayar daftar ulang, daftar masuk semuanya sekolah SMA maupun perguruan tinggi. Sebut dulu Pak ininya Pak, apa tuh kebutuhan kita. Baru kita doa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir. Jadi menghabarkan dulu seperti doanya Nabi Musa gitu Pak. Nabi Musa bilang dulu, ya Allah saya butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh. Baru saya minta ya Allah. Ada seperti itu Pak doanya Pak. Ada lagi Pak, menyifati Allah dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba itu doanya siapa Pak? Nabi Yunus. Kalau Nabi Musa berdoanya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Kalau Nabi Yunus doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa? Dia nyifati Allah, ya Allah, tidak Tuhan selain Allah, tidak Tuhan kecuali Engkau. Engkau Maha Suci. Ini kuntu minadz zalimin. Saya ini orang zalim ya Allah. Ya Allah minta saya ini. Jadi gitu Pak. Jadi doa itu bermacam-macam. Ada yang memuji Allah dulu, terus ada yang menyifati Allah dulu, ada yang menyebutkan kebutuhan apa. Nabi Musa itu menyebutkan kebutuhan dulu, baru berdoa. Kalau Nabi Yunus dia apa? Menyifati Allah dulu baru berdoa. Semuanya baik. Jadi artinya apa? Usahakan dikumpulkan jadi satu Pak. Muji Allah dulu. Setelah muji Allah sebutin kebutuhannya apa. Setelah puji kebutuhan apa, baru kita minta sama Allah. Di akhir sama sholawat. Insya Allah doa kita dikabulkan. Jadi salah satu kiat kita berdoa ada seperti itu. Terus waktunya juga ada macam-macam, bisa malam waktu sahur itu berdoa. Habis sholat berjamaah itu waktu berdoa yang paling bagus. Ada lagi waktu yang terbaik pas di antara dua khutbah kita juga berdoa. Jadi khutbah lagi duduk, khutbahnya kan aja. Kalau ini kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ininya muazzinnya tuh. Kitanya doa, ya Allah Rabbi, mudahkan rezeki ya Allah, semoga dilulus ujiannya. Tuh, itu salah satu waktu diijabah doa ki. Jadi apa? Pada waktu di antara dua khutbah. Jadi bisa doa khutbah, bisa habis sholat, waktu sahur, itu waktu-waktu yang di mustajabah. Terus Pak. Jadi itu tentang itu. Ihdinas syiratal. Apa tuh Pak syiratal mustaqim tuh Pak? Qala al-imamu Abu Ja'far Ibnu Jarir ajma'at al-ummatu min ahlil ta'wil jami'an ala syiratu al-mustaqim huwa at-tariqul wadih alladzi la awajaja fihi wa kadzalika fi jamil i'rabi. Jadi yang dimaksud syiratal mustaqim adalah jalan yang lurus tidak bengkok. Itu menurut Abu Ja'far bin Jarir. Kalau menurut ini Pak Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah SAW as-syiratul mustaqim kitabullah. Jadi yang dimaksud syiratul mustaqim adalah kitabnya Allah. Orang yang berpegang teguh pada kitabullah adalah orang yang apa? Sudah sesuai dengan jalurnya. Sesuai dengan apa? Jalurnya. Itu relnya itu. Makanya Nabi itu pada waktu meninggal hanya meninggal dua hal. Yaitu apa? Al-Quran sama hadis. Selama dia itu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dalam hidup kita, insya Allah hidup itu akan apa? Selamat, akan bahagia di akhirnya. Jadi yang dimaksud mustaqim itu adalah kitabnya Allah. Udah kita jangan keluar dari jalur itu. Hanya kepada kitab Allah, pada hadis Rasulullah, maka hidup kita akan selamat. Karena apa? Kitab Allah itu hablullah matin wa dzikrul hakim wa syiratul mustaqim. Jadi dalam kitab Allah itu apa? Banyak petunjuk, pedoman, apalagi ya sebagai pegangan dalam hidup kita. Selama kita berpegang Al-Quran, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Nggak tahu artinya Pak. Baca Al-Quran itu walaupun kita tidak tahu artinya Pak, insya Allah dengan mukjizat Al-Quran akan menunjukkan pada diri kita. Contohnya kita baca Al-Quran
Kita baca Al-Quran, kita tahu artinya? Enggak. Apakah bisa menunjukkan pada kita? Bisa, Pak. Contoh orang lagi pusing banget, disuruh baca Al-Quran. Kita lagi ada masalah, baca Al-Quran. Dengan sendirinya, dengan keberkahannya, dengan istimewanya, dengan mukjizat Al-Quran, tahu-tahu ada jalan, tahu-tahu ada yang memberikan petunjuk. Itu namanya Al-Quran. Makanya kita dalam hidup itu peganglah Al-Quran, peganglah hadis, insya Allah dunia dan akhirat kita akan selamat. Ya, mungkin hari ini hanya 3 ayat. Yang pertama, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang terakhir adalah Ihdinas Shiratal Mustaqim. Dan insya Allah minggu depan ayat yang terakhir. Jadi satu Al-Fatihah berapa pertemuan? Ini aja udah termasuk, udah diambil sari-sarinya, nggak semuanya saya bahas. Karena kalau satu aja, satu pertemuan, satu ayat nggak mungkin bisa selesai, Pak. Jadi yang penting-pentingnya yang saya bahas ini. Ya, besok Shiratal Mustaqim. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi pribadi saya dan Bapak semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enak banget.